Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Ternyata bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah mati, bacaan Yasin, bacaan tahlil dan lain sebagainya sangat bermanfaat bagi mereka. Hal ini dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi dan beberapa kisah yang terjadi pada orang-orang saleh pada zaman dahulu. Bagaimana kisah tentang manfaat Al-Quran untuk orang yang sudah mati? Berikut ulasannya. Dalam kitab Al-Ihya karangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Aqibah karangan Abdul Haq disebutkan, Muhammad ibnu Ahmad Al-Mawardi berkata, aku mendengar Ahmad ibnu Hanbal berkata, apabila kamu pergi mengunjungi kuburan, maka bacalah surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Alaq, dan Al-Ikhlas. Juga peruntukkan bacaanmu untuk para penghuni kubur, niscaya pahalanya akan sampai kepada mereka. Ali ibnu Musa Al-Haddad berkata, suatu hari Ahmad ibnu Hanbal pergi ke tempat orang yang meninggal dunia. Ketika sampai di sana, kami melihat Muhammad ibnu Qudamah Al-Juhari sedang membaca Al-Quran. Ketika kami selesai menguburkan mayat, tiba-tiba datang seorang lelaki buta yang kemudian membaca Al-Quran di kuburan. Ahmad lalu mendatangi laki-laki itu dan berkata, membaca Al-Quran di kuburan ini adalah bid'ah. Ketika kami keluar dari kuburan, Muhammad ibnu Qudamah kemudian berkata kepada Ahmad, wahai Abu Abdullah, apakah kamu berbicara kepada Mubashir ibnu Ismail? Ahmad pun menjawab, benar. Muhammad ibnu Qudamah lalu berkata, apakah engkau menetapkan sesuatu kepadanya? Ahmad pun menjawab, iya. Muhammad ibnu Qudamah berkata, Mubashir ibnu Ismail meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu A'la ibnu Al-Hajjaj dari ayahnya. Dia mengatakan bahwa ayahnya berwasiat agar dibacakan surah Al-Baqarah bagian awal dan akhirnya jika ia dikuburkan. Ahmad kemudian berkata, pergilah engkau pada laki-laki tadi dan katakan kepadanya bahwa bacaannya tadi bukan bid'ah. Sebagian ulama memperbolehkan membaca Al-Quran di kuburan dengan menggunakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh seorang sahabat untuk mengambil dahan pohon yang masih basah. Lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian dan menancapkannya di atas kuburan mereka masing-masing. Kemudian beliau bersabda, semoga Allah meringankan siksaan keduanya selama dahan pohon ini belum kering. Hadis riwayat Muslim. Dengan dahan kayu saja mayat dapat keringanan, apalagi dengan bacaan Al-Quran. Begitulah logikanya. Diriwayatkan dari As-Salafi dari Ali bin Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang lewat di kuburan dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 21 kali dan pahala bacaannya ditunjukkan untuk orang-orang yang telah meninggal, maka dia akan diberi balasan sejumlah orang yang meninggal tersebut. Diriwayatkan oleh Anas, pembantu Rasulullah SAW, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mukmin membaca ayat kursi dan pahala bacaannya ditunjukkan untuk orang yang meninggal, maka Allah memberi 40 cahaya pada setiap kuburan orang mukmin yang ada di timur dan barat. Allah juga melapangkan kuburan tiap-tiap mereka. Orang yang membacanya diberi pahala 60 orang nabi, derajatnya ditinggikan serta diberi kebaikan sejumlah orang yang mati. Al-Hasan berkata, apabila seseorang tiba di kuburan kemudian dia berkata, wahai Tuhan yang menguasai jasad yang jelek dan tulang yang koropos ini, engkau telah mengeluarkannya dari dunia dalam keadaan beriman dan engkau meniupkan ruh kepadanya. Aku hanya bisa mengucapkan salam kepadanya, maka dia diberi kebaikan sejumlah orang yang meninggal tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia dan sebaik-baiknya orang yang berjalan di bumi ini adalah para guru. Jika seseorang hendak berutang kepadanya, maka dia akan meminjamkan orang itu utang secara ikhlas tanpa meminta bunga. Apabila guru menyuruh seorang anak kecil membaca basmalah, maka Allah akan memelihara orang tersebut, anak kecil itu, serta orang tuanya dari siksa api neraka. Hadis riwayat At-Ta'labi. Para ulama sepakat bahwa pahala sedekah sampai kepada orang yang mati. Begitu juga dengan pahala membaca Al-Quran, doa, serta istighfar. Sedekah tidak hanya berbentuk harta. Membaca Al-Quran, berdoa, serta beristighfar juga termasuk sedekah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau ditanya tentang mengqashar sholat saat keadaan aman. Lalu beliau menjawab, itu merupakan sedekah yang diberikan Allah kepadamu, dan terimalah pemberian Allah itu. Rasulullah SAW berkata, salam masing-masing kamu kepadaku merupakan sedekah.
Setiap tahlil, tasbih, takbir, serta tahmid yang kamu ucapkan juga sedekah. Menyuruh berbuat kebaikan serta mencegah berbuat jahat adalah sedekah. Oleh karena itu, para ulama sangat menyukai ziarah kubur, karena bacaan Al-Quran oleh orang yang melakukan ziarah kubur adalah hadiah bagi orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, mayat yang ada di dalam kubur seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan. Dia menunggu doa dari ayahnya, saudaranya, atau temannya yang ditunjukkan untuknya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih disenanginya dari dunia dan segala isinya. Hadiah orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal adalah doa dan istighfar. Diceritakan bahwa ada seorang wanita datang menemui Al-Hasan Al-Basri. Wanita itu kemudian berkata, anak perempuanku telah meninggal, tetapi aku ingin sekali melihatnya di dalam tidurku. Imam Al-Hasan Basri lalu menyuruhku membaca sholawat yang ditunjukkan untuk anak perempuanku itu. Setelah aku melakukan apa yang diajarkan oleh Imam Hasan Basri, aku melihat anak perempuanku mengenakan pakaian terbuat dari tir atau pelangkin. Leher dan kedua kakinya terbelenggu rantai. Aku sangat ketakutan. Lalu aku menemui Imam Al-Hasan Al-Basri dan memberitahu mimpiku. Tidak lama berselang setelah peristiwa itu, Imam Hasan Al-Basri juga bermimpi melihat seorang perempuan yang berada di dalam surga dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra dan memakai mahkota di kepalanya. Perempuan itu kemudian berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, apakah Anda mengenalku? Al-Hasan Al-Basri menjawab, tidak. Perempuan itu lalu berkata, aku adalah anak seorang ibu yang pernah datang menemuimu. Imam Hasan Al-Basri lalu berkata, apa yang telah membuatmu bisa seperti ini? Perempuan itu menjawab, ada seorang pemuda lewat di kuburan kami. Kemudian dia membaca sholawat Nabi, dan ketika itu di kuburan kami ada 650 orang yang sedang diazab. Kemudian terdengar suara, hentikan siksaan terhadap mereka karena sholawat yang diucapkan pemuda itu. Seseorang berkata, aku bermimpi melihat saudaraku yang telah meninggal. Kemudian aku berkata, bagaimanakah keadaanmu setelah diletakkan di dalam kubur? Dia pun menjawab, aku setelah diletakkan di dalam kubur, tiba-tiba aku didatangi oleh cahaya yang berasal dari api. Jika tidak ada orang yang mendoakanku, maka cahaya tersebut pasti menghantam. Cerita orang-orang soleh seperti ini tadi sangat banyak terdapat dalam berbagai kitab. Ada sebuah kisah dari orang-orang soleh yang diceritakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq dalam bukunya Al-Aqibah. Ada juga riwayat yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Abdullah ibnu Muslim ibnu Qutaibah dalam bukunya Uyun Al-Akhbar, yang mengandung ajaran peringatan serta doa untuk orang yang meninggal. Al-Haris ibnu Nabbahan berkata, pada suatu hari aku pergi mengunjungi kuburan untuk mencari hikmah pelajaran, dan ketika di sana aku merenung dan berpikir mengenai orang-orang yang dikubur di sini. Mereka diam dan tidak bisa berbicara. Mereka tetangga yang tidak saling mengunjungi. Mereka dimasukkan ke dalam perut bumi, lalu setelah itu mereka ditimbun. Aku kemudian berseru, wahai penduduk kubur, semua hasil kerja dan bekasmu sudah dihapus dari dunia, sedangkan dosamu tidak pernah terhapus. Kini kamu mendiami negeri yang penuh cobaan, maka semua tapak kakimu sudah membengkak karena jauhnya perjalanan. Al-Haris kemudian menangis sejadi-jadinya. Lalu dia pergi menuju kubah kuburan dan tertidur di sana. Setelah aku tertidur di samping kuburan itu, tiba-tiba aku melihat penghuni kubur dengan rantai yang meliliti lehernya dan dipikul. Matanya membiru dan wajahnya hitam. Kemudian dia berkata, alangkah menderitanya aku, seandainya penduduk dunia melihat apa yang sedang aku alami, niscaya dia tidak akan berbuat maksiat terhadap Allah selama-lamanya. Aku kemudian terbangun dengan keadaan sangat takut sehingga jantungku hampir keluar. Aku lalu meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah. Sesampai di rumah, aku tidak bisa tidur semalaman karena memikirkan apa yang aku lihat di dalam mimpi. Besoknya aku kembali lagi ke tempat kemarin agar bisa bertemu dengan seseorang yang sedang berziarah ke sana, sehingga aku bisa memberitahukan kepadanya apa yang aku lihat di dalam mimpiku kemarin. Sesampainya di sana, aku tidak menemui seorang pun yang datang ke sana. Kemudian aku pun tertidur. Di dalam tidur, aku bertemu dengan penghuni kubur yang berwajah muram. Kemudian dia berkata, aduh celaka, aku hidup di dunia dengan usia yang cukup panjang, tetapi aku banyak berbuat jahat sehingga Allah sangat murka kepadaku. Celaka aku apabila Allah tidak memberikan rahmat kepadaku. Aku lalu bangun dalam keadaan bingung. Setelah itu aku pulang dan tidur. Besoknya aku kembali ke kuburan dengan harapan mudah-mudahan ada seseorang yang datang ke sana sehingga aku dapat memberitahukannya tentang mimpiku. Setibanya di sana, aku tertidur dan bermimpi melihat penghuni kubur berada di dekat kakiku dan berkata,
Mengapa orang-orang yang masih hidup tidak memperhatikan apa yang aku alami? Siksaan membuatku lemah, tipu daya dunia membuatku sengsara, dan Allah sangat murka kepadaku, sehingga semua pintu yang di hadapanku ditutup. Sungguh celakanya aku jika Allah tidak memberikan rahmat-Nya kepadaku. Kemudian aku terbangun dalam keadaan terkejut, dan tiba-tiba melihat dari jauh 3 orang anak perempuan menuju arahku. Aku kemudian bersembunyi sehingga bisa mendengar pembicaraan mereka. Salah seorang dari yang paling kecil dari mereka berhenti di dekat kuburan tersebut dan berkata, "Bagaimana keadaanmu dalam sana, ayahku? Kasih sayangmu terhadap kami sudah hilang, dan permintaanmu kepada kami sudah tidak ada lagi. Kami sangat sedih memikirkanmu." Perempuan itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Kemudian saudaranya lalu mendekati kuburan tersebut serta memberi salam dan berkata, "Ini adalah kuburan ayah kami yang sangat baik dan sangat menyayangi kami. Mudah-mudahan Allah serta para malaikat memberinya rahmat kepadamu serta menghindarkanmu dari azab dan siksa kubur. Wahai ayah, telah terjadi sesuatu yang jika engkau melihatnya maka engkau akan terkejut dan takut, yaitu para laki-laki yang telah membuka wajah kami, di mana yang menjadi penutup wajah kami adalah engkau." Aku menangis setelah mendengar perkataan mereka. Kemudian aku pergi menemui mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. Setelah itu aku berkata kepada mereka, "Wahai para gadis, amal perbuatan ada kalanya ditolak dan ada kalanya diterima. Peristiwa yang menimpa ayahmu di dalam kubur membuatku sangat takut dan menderita." Setelah mendengar perkataanku, mereka membuka wajah mereka dan berkata, "Wahai hamba yang solih, apa yang telah kamu lihat?" Aku pun berkata kepada mereka, "Sudah 3 hari ini aku berada di kuburan ini, dan aku selalu mendengar suara gemerincing rantai dari dalam kuburan tersebut." Setelah mendengar riwayatku, mereka berkata, "Alangkah dahsyatnya penderitaan dan musibah yang menimpa ayah kami. Kami selalu mencari kehidupan di dunia sedangkan ayah kami disiksa dengan api yang membakar. Demi Allah, kami tidak bisa tenang dan tidak bisa merasakan kelezatan hidup sehingga kami harus tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Dia melindungi ayah kami dari siksaan api neraka." Mereka kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Aku kemudian kembali ke rumah. Esok harinya aku kembali lagi ke sana. Setelah tiba di sana, tidak lama kemudian aku tertidur. Di dalam tidur, aku melihat seorang laki-laki gagah memakai sandal dari emas bersama seorang bidadari dan seorang pemuda tampan. Aku mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Siapakah engkau?" Ia pun menjawab, "Aku laki-laki yang kamu saksikan kemarin, lalu kamu merasa gundah dan risau." Al-Haris lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Ketika kamu menceritakan tentang nasibku pada anak-anakku, mereka mendoakanku dengan sepenuh hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengampuni dosaku dan membuatku bersama Nabi Muhammad SAW. Jika kamu bertemu kembali dengan anak-anakku, katakan kepada mereka tentang keadaanku yang sudah membaik, agar kesedihan mereka sirna. Aku sudah berada dalam taman-taman dengan bidadari, para pembantu, kebahagiaan, dan Allah sudah memaafkan aku." Al-Haris berkata, "Aku pun terbangun dalam keadaan gembira setelah melihat dan mendengar kejadian tersebut. Aku kemudian pulang dan setelah itu tertidur. Keesokan harinya aku mendatangi kuburan tersebut. Sesampainya di sana ada anak-anak perempuan orang yang meninggal tersebut. Aku kemudian mengucapkan salam kepada mereka dan berkata, 'Bergembiralah kalian, karena aku melihat ayah kalian dalam keadaan sangat bahagia. Dia memberitahukanku bahwa Allah telah mengabulkan permohonan kalian dan perjalanan kalian ke sini tidak sia-sia. Ayah kalian telah menghadiahkan kalian kebaikan, maka kalian hendaknya mensyukurinya." Perempuan yang paling kecil kemudian berkata, "Wahai Tuhanku yang melembutkan hati seorang hamba, yang menutup aib-aibnya, yang menghilangkan segala penderitaan, yang mengampuni segala dosa-dosanya, yang mengabulkan segala keinginannya, dan mengetahui segala yang gaib. Engkau maha mengetahui segala masalahku, keinginanku, serta permohonanku. Ya Allah yang maha mengetahui semua isi hatiku, yang berkuasa atas diriku dan yang mengabulkan segala keinginanku. Jika amalku tidak cukup dan aku selalu melanggar laranganmu, maka aku mohon kepadamu agar diberikan kekuatan untuk melaksanakan segala perintahmu. Tidak akan cukup kata-kata untuk menyebutkan segala nikmatmu, wahai Allah, wahai Zat yang maha mulia, yang mengabulkan segala permintaan hambanya, yang menguasai hari pembalasan, yang mengetahui segala rahasia yang tersimpan, yang mengatur segala sesuatu mulai yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang engkau beri syafaat. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Perempuan itu kemudian berteriak sekeras-kerasnya dan setelah itu dia meninggal dunia. Perempuan yang kedua kemudian bangkit dari duduknya lalu berkata dengan suara yang tinggi, "Wahai Tuhanku, ringankanlah penderitaanku dan bersihkanlah keraguan yang ada di dalam hatiku. Wahai Zat yang telah meringankan penderitaanku, yang menolongku ketika aku berada di dalam kesusahan.
jika engkau mau mengabulkan doa, keinginan serta permintaanku, maka bawalah aku menemui saudaraku." Perempuan itu kemudian berteriak sekeras-kerasnya dan setelah itu meninggal. Perempuan yang ketiga lalu berkata dengan suara yang lantang, "Wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha bijaksana, dan yang maha mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya bagimu keagungan dan kemuliaan yang sangat besar, yang memuliakan siapa yang dikehendakinya, yang menghinakan siapa yang dikehendakinya, yang memberikan kegembiraan kepada siapa yang dikehendakinya, yang memberikan penderitaan kepada siapa yang dikehendakinya. Aku memohon kepadamu dengan namamu yang maha mulia, yang menjadikan malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang, yang menegakkan bukit dengan kokohnya, yang menjadikan angin berhembus, yang meninggikan langit dan yang menjadikan malaikat bersujud kepadanya. Ya Allah, apabila engkau mengabulkan doa, keinginan serta permohonanku, maka bawa aku menemui saudara-saudaraku." Perempuan itu kemudian berteriak dengan keras lalu meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Yasin ketika dia pergi ke kuburan, maka Allah akan meringankan siksa kubur bagi orang yang meninggal. Sedangkan orang yang membaca surah Yasin, dia akan diberi kebaikan jumlah orang yang dikuburkan di sana." Hadis riwayat Anas. Diriwayatkan juga oleh Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab bahwa dia disuruh ayahnya membaca surah Al-Baqarah di sisi kuburannya. Diriwayatkan dari Al-Ala ibnu Ar-Rahman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacakan olehmu surat Yasin untuk saudara-saudaramu yang meninggal, yaitu saat akan meninggal dunia dan saat akan dikuburkan." Hadis ini berisi hukum yang membolehkan membaca Al-Quran di kuburan. Abu Muhammad Abdul Haq meriwayatkan dari Abu Al-Walid Ismail ibnu Ahmad yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Afran. Dia dan ayahnya adalah dua orang yang solih yang sangat terkenal. Dia berkata, "Ketika ayahku meninggal dunia, sebagian saudara-saudaranya berkata kepadaku, 'Aku telah mengunjungi kuburan ayahmu dan di sana membacakan salah satu surah Al-Quran untuknya dan berkata, wahai fulan, bacaanku ini aku hadiahkan untukmu, tetapi apa yang aku dapat darimu?' Lalu angin harum berhembus padaku hingga menyelimutiku beberapa saat. Lalu aku pergi, namun angin harum itu tetap bersamaku hingga perjalanan pulang." Dikatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran diberikan untuk orang-orang yang membacanya, sedangkan mayat hanya memperoleh pahala mendengarkan bacaan Al-Quran, dan itu merupakan rahmat baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Menurut Imam Al-Qurtubi, pahala membaca dan mendengar Al-Quran tidak akan terpisah. Bacaan sama dengan doa, istighfar, tadarruk, dan permohonan. Lantas, apa amal soleh yang lebih besar selain Al-Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berkata di dalam hadis qudsi, "Siapa yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran karena ingin memohon sesuatu kepadaku, maka aku mengabulkan permohonannya, melebihi permohonan seorang selain kepadaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini merupakan hadis hasan gharib. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.